Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Guru Chandra, guru kalian kelas 3A SD Negeri Karangkemiri, Kecamatan Karanglewas. Kali ini bagaimana kabar anak-anak semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga di hari ini kalian semuanya sehat, bisa beraktivitas, bisa bermain dengan senang, dengan gembira. Dan juga jangan lupa belajar yang rajin ya, walaupun metodenya dengan metode daring atau internet, tapi jangan berputus asa. Belajar tetap dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Kali ini sebelum belajar dimulai, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan pahala yang berlimpah di sisi Allah. Berdoa mulai. Berdoa selesai? Ya. Kali ini ya kita akan membahas tentang bahasa Indonesia tema 1 subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kalian harus mencapai kompetensi dasar atau KD, diantaranya adalah KD 3.4 mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. KD 4.4 atau KD keterampilan menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Slide berikutnya berisi tentang kalian harus membuka buku siswa halaman 144 yang Pak Guru bagikan kemarin, filenya ada ya. Pembelajaran pertama yaitu tujuan pembelajarannya adalah ada 3 ini. Yang pertama, setelah membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks, siswa dapat menuliskan jenis-jenis tumbuhan sesuai dengan cara berkembang biak dengan tepat. Berikutnya, tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati, siswa dapat menuliskan tahapan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat. Ya, ini kalian tahu ya, ini adalah tanaman-tanaman yang biasa kalian jumpai di lingkungan sekitar kalian. Ini ada jahe, ada kentang, ada singkong, ada pohon pisang, ada cocor bebek, ada tanaman bawang merah, dan sebagainya. Materi yang akan Pak Guru berikan adalah tentang pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang berkembang biak secara alami dan juga ada yang secara buatan. Perkembangbiakan alami contohnya dengan biji atau tunas, selain itu juga dengan umbi ataupun spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji adalah pohon mangga, pohon jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas banyak sekali contohnya. Di antaranya adalah pohon pisang, bambu, cocor bebek. Selain itu juga ada perkembangbiakan buatan. Apa itu perkembangbiakan buatan? Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Ya, masuk ke pembelajaran 2. Kalian bisa buka di buku siswa halaman 154. Tujuan dari pembelajaran ada 2. Yang pertama adalah setelah mengamati, kalian dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji dan tunas dengan tepat. Kemudian yang kedua adalah setelah mengamati, kalian dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji dan tunas dengan tepat. Materinya adalah perkembangbiakan tumbuhan secara alami dengan biji. Sebagian besar tumbuhan itu berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah.
Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup sebuah tanaman. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Nah, ini adalah contoh bagian-bagian biji. Bila kalian membukanya, di dalamnya ada seperti ini. Ya, ada bagian-bagian bijinya ada 3. Yang pertama adalah embrio atau calon tumbuhan baru. Kemudian ada selimut biji. Tujuannya adalah untuk melindungi biji dari hal-hal yang akan mempengaruhi dari pertumbuhan dan perkembangan biji tersebut. Kemudian ada kotiledon. Kotiledon atau sumber makanan untuk calon tumbuhan baru nantinya. Berikutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tadi biji sudah ya, sekarang dengan tunas. Contohnya tadi di depan sudah Pak Guru sampaikan adalah ada pohon pisang dan juga daun cocor bebek. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan menggunakan tunas. Apa itu tunas? Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk, contohnya pada tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek, seperti tadi dijelaskan sama Pak Guru ya. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Nah, ini adalah pohon bambu yang tadi ya. Ya, pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Kalian sering memanfaatkan pohon bambu untuk bermain, pasti ya. Perhatikan halaman 155. Gambarnya adalah gambar apa ya? Gambar tersebut menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Lengkapi coba yuk anak-anak, ini sudah dilengkapi. Boleh dari biji dulu atau dari tanaman semangka dulu yang sudah berbuah, boleh. Kita ambil contoh yang berbiji dulu ya. Ini Pak Guru sudah membuat jawabannya. Nah, pertama yang paling atas adalah biji. Ini adalah biji semangka. Biji semangka kemudian ditanam di tanah akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Muncul tanaman kecil. Di sini tanaman semangka yang kecil. Kemudian tanaman tumbuh besar, kemudian terus berkembang menjadi tinggi. Daunnya sudah mulai keluar. Kemudian pada tahap berikutnya adalah pada yang huruf C. Itu daunnya sudah mulai lebat, batangnya sudah menjalar kemana-mana. Terus kemudian tahap berikutnya pohon semangka berbuah semangka. Ini yang A ini ya. Itu kembali ke halaman 156, tahapan daur hidup semangka. Di situ kalian suruh menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan dari daur hidup semangka itu. Pak Guru ambil contoh di sini ya. Mula-mula biji semangka, kemudian tumbuh tunas kecil. Setelah bertunas, kemudian tumbuh batang dan daun. Lama-kelamaan tumbuhan semangka semakin banyak daunnya. Setelah beberapa lama tumbuh buah semangka. Ya, masuk ke pembelajaran ketiga. Kalian bisa buka buku siswa halaman 161. Seperti biasa, Pak Guru menyebutkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah setelah membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan berbunga dengan tepat. Kemudian yang berikutnya adalah setelah membaca teks, kalian dapat menuliskan jenis-jenis bunga sesuai dengan cara berkembang biak dengan tepat. Nah, ini materinya. Materinya adalah bunga. Apa sih itu bunga? Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Nah, Indonesia punya bunga kebanggaan. Di antaranya adalah ini, bunga nasional Indonesia. Coba kalian sebutkan ini bunga apa? Ayo, ini 1, 2, 3 bunga apa? Ya, Pak Guru jelaskan di slide berikutnya. Beberapa negara memiliki bunga nasional.
Bunga nasional itu adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Contohnya bunga tulip itu dikenal sebagai bunga dari negara Belanda. Ada lagi bunga sakura, dari mana coba? Bunga sakura ada di Jepang, melambangkan negara Jepang. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Nah itu. Indonesia juga punya berbagai macam bunga kebanggaan. Ada 3 ya. Sebutan lain dari bunga Indonesia adalah puspa. Puspa itu nama lain dari bunga. Bunga di Indonesia yang terkenal atau sebagai ikon adalah bunga melati putih atau disebut dengan puspa bangsa, bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona, dan bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Jadi itu gambar yang di depan itu ada bunga Rafflesia arnoldi, ada bunga anggrek bulan, ada bunga melati putih ya. Itu. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dibedakan menjadi 2 cara, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan juga secara vegetatif. Apa itu generatif dan vegetatif? Yuk kita bahas. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin yaitu dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Kemudian sel kelamin jantan atau spermatozoid masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, bakal biji berkembang menjadi biji, dan bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon dari tumbuhan baru. Masuk ke buku siswa di halaman 167. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan umbi dengan tepat. Kemudian yang berikutnya, setelah mengamati, kalian dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan umbi dengan tepat. Materinya, perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan menggunakan umbi. Macamnya ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan umbi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis, sedangkan wortel, singkong itu berkembang biak dengan umbi akar. Nah, ini tanamannya ada wortel atau lobak, ini lobak, ini bawang merah, ini bunga bakung, dan ini adalah tanaman singkong atau ketela pohon. Berikutnya, perhatikan di halaman 168. Nah, di sini kalian suruh mengerjakan persamaan dan perbedaan yang terlihat pada umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Persamaannya apa, perbedaannya juga apa, ya. Kalian bisa mengerjakan. Pak Guru sudah merangkumnya di sini. Nah, ini persamaannya sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, semua umbi itu tempat menyimpan cadangan makanan. Perbedaannya pada umbi batang dan umbi akar serta umbi lapis itu ada spesifikasinya masing-masing. Umbi batang, batang yang tumbuh di dalam tanah, ujungnya menggembung menjadi umbi. Itu namanya umbi batang. Contohnya tadi kentang, dahlia, jahe, itu seperti itu. Kemudian umbi akar siapa? Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Contohnya adalah wortel, lobak, ketela pohon atau singkong, ketela rambat atau ubi jalar, dan talas. Kemudian umbi lapis itu menyimpan cadangan makanannya di biji. Contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, bunga tulip, bunga lili hujan, dan bunga narsis. Nah,
bunga narsis ada ternyata ya. Kemudian kalian buka halaman 168, ada tanaman bawang merah. Nah, di situ kalian disuruh untuk menjawab, menurutmu mengapa bawang merah disebut umbi lapis? Ada yang bisa jawab? Ya, coba sama nggak jawabannya dengan Pak Guru ya? Nih, jawabannya karena di tengah umbi yang berlapis-lapis akan tumbuh tunas. Nah, nih perhatikan. Umbi lapis adalah tumbuhnya tunas pada sela-sela lapisan umbi. Perkembangbiakan ini menggunakan bagian tengah dari lapisan bawang. Dengan menanamnya, maka akan diperoleh individu baru dari bawang merah tersebut. Coba kalian buka halaman 169. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Pernahkah kamu melihat tahapan perkembangbiakan bawang merah? Coba cari informasinya. Ya, nanti kamu coba cari informasi, bisa lewat Google atau bisa lewat buku bacaan. Pak Guru sudah merangkumnya nih. Nah, jawabannya tahapan perkembangbiakan bawang merah. Pertama, batang akan tumbuh di bawah tanah dan lapisan daun berdaging mempunyai cadangan makanan yang akan tumbuh berlapis-lapis serta akan menumbuhkan serabut akar ke bawah. Kemudian yang kedua, di antara lapisan tersebut akan tumbuh mata tunas atau siung dan dapat membentuk individu baru, serta lapisan terluar akan kering atau disebut sisik untuk melindungi umbi di dalamnya. Menanam umbi batang atau singkong tergolong sangat mudah. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari, maka kalian akan melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Nah, ini contohnya adalah tanaman singkong. Kita bisa menanamnya dari batangnya yang dipotong-potong ya. Kalian sudah paham itu, sering melihatnya. Kemudian pembelajaran kelima, kalian bisa buka di halaman 150. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan spora dengan tepat. Nah, kita belajar tentang spora. Setelah mengamati, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan spora dengan tepat. Materinya, perkembangbiakan dengan spora. Nah, perkembangbiakan tumbuhan juga bisa dilakukan dengan spora. Nih, ini gambar tumbuhan-tumbuhan yang berkembang biak dengan spora ya. Kalian lihat ini. Ya, ada seperti bintil-bintil dalam daun. Nah, ini ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning, seperti itu. Itu namanya kantong-kantong spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain seperti paku-pakuan, jamur, ganggang, dan suplir. Spora terdapat pada daun tumbuhan bagian belakang, berbentuk serbuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut dengan sporangium. Nah, ini namanya sporangium yang seperti bintil-bintil atau kutil di dalam daun. Pada tumbuhan paku, spora dibentuk pada daun. Nah, itu. Kemudian slide berikutnya di halaman 173. Di situ ada percakapan antara Edo dan Lani. Kalian bisa membacanya tuh. Hai Lani, kamu sedang apa? Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja udaranya terasa sejuk. Iya, aku dan ayah senang berkebun. Itu tanaman apa, Lani? Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya, ia tumbuh sendiri. Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku. Silahkan, tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Spora? Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Wah, ada banyak bintik-bintik hitam. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat halus. Jadi dapat diterbangkan oleh angin dengan mudah.
Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini, lalu ia tumbuh di sini. Wah, kamu hebat lah nih. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan. Terima kasih. Itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu kan? Ya, kamu benar. Nah, itu percakapan Edo dan Lani. Nah, di halaman 175 coba kalian buka. Nah, itu kalian diberi tugas untuk menuliskan kata-kata baru yang kamu ketahui dari teks dialog tadi ya. Tentukan kata-kata tersebut dalam kamus artinya apa. Terus kemudian dari kata-kata tersebut coba kamu buat sebuah kalimat. Nih, Pak Guru beri contoh seperti ini. Jawabannya ya. Dari kata-kata tadi yang sulit ya, yang hubungannya dengan pertumbuhan dan perkembangan pada spora. Yang pertama adalah paku-pakuan. Apa itu paku-pakuan? Paku-pakuan atau nama lainnya pakis-pakisan itu merupakan tumbuhan yang tidak pernah menghasilkan biji untuk berkembang biak. Menghasilkan spora untuk memperbanyak diri dan dapat hidup meskipun hanya tunas saja. Nah, kata yang kedua yang berhubungan dengan spora. Nah, itu spora sendiri. Spora itu merupakan satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung dan hanya tumbuh pada lingkungan yang memenuhi persyaratan tertentu, berfungsi sebagai alat persebaran yang mirip dengan biji. Nah, dari kata-kata tersebut kalian buat sebuah kalimat. Contoh, yang pertama paku-pakuan. Buat kalimat dengan kata paku-pakuan. Ini Pak Guru sudah membuat contohnya. Tumbuhan paku-pakuan banyak tumbuh di wilayah lingkungan yang lembab. Nah, itu kalian bisa membuat kalimat dengan paku-pakuan jenis kalimat yang lainnya ya. Contohnya seperti itu. Spora. Contoh kalimatnya seperti apa? Nih, tumbuhan paku-pakuan berkembang biak dengan spora. Kalian bisa buka pada buku siswa halaman 179. Ini pembelajaran yang ke-6, pembelajaran yang terakhir. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Pertama, setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan mencangkok. Nah, kita nanti belajar tentang bagaimana cara mencangkok yang benar. Setelah mengamati, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara mencangkok. Materinya. Nah, ini adalah gambar pada pembelajaran yang ke-6 di halaman 179. Ini kalian lihat sendiri, ini adalah gambar hasil cangkokan. Ini cara mencangkok ya. Cangkoknya seperti itu. Terus kemudian mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan itu siapa? Nah, ini. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, setek, dan menempel. Nah, ini adalah tahap-tahap dalam mencangkok. Ini yang A. Diiris dulu sebagian dari batangnya, kemudian ditempel dengan sabut kelapa tanah. Ya, ini kemudian yang C ini kita akan menjelaskannya lebih jelas lagi berikutnya. Mencangkok tanaman itu adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh karena perakarannya tidak kuat. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Tuh, biasanya seperti itu. Cara mencangkok tanaman. Nah, ini penting ya. Kalian bisa mempraktekannya di rumah. Cara mencangkoknya tanaman-tanaman yang berkayu. Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik,
tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan adalah sebagai berikut. Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran yang sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik, lalu diikat dengan tali. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, kemudian potong cabang dari induknya. Setelah itu tanam di tempat yang teduh. Nah, itu. Kemudian pada halaman 181, coba kalian buka itu untuk menjawab pertanyaan ya dari bacaan tadi tentang mencangkok. Yang pertama, sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Di depan tadi sudah ada. Kedua, sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. Kelebihannya apa? Kemudian yang ketiga adalah tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau dicangkok. Terus yang keempat, apa langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok dikupas bersih? Kemudian yang kelima, berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? Ya, kalau kalian memperhatikan Pak Guru di depan, kalian pasti akan tahu jawabannya. Yuk kita samakan jawabannya dengan Pak Guru. Coba jawabannya dengan Pak Guru. Ini nomor 1, sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Ada banyak ya, ada setek, ada cangkok, ada sambung atau enten, tempel, okulasi, runduk, dan kultur jaringan. Itu perkembangbiakan buatan atau dibantu oleh manusia. Jawaban yang kedua, sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. Kelebihannya apa? Tadi di depan sudah disebutkan ya. Tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Sifat tanaman menyerupai sifat induknya. Hasil buah dan rasanya juga sama dengan induknya. Terus yang ketiga, ada ketahuan duluan nih. Tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau dicangkok? Jawabannya ya betul, dengan biji. Karena perakaran biji itu lebih kuat dibanding dengan yang cangkok. Tuh, seperti itu. Terus yang keempat, langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok dikupas bersih. Setelah itu kemudian langkahnya adalah tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Ya, betul. Terus yang kelima, berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? Berapa lama anak-anak? Coba sama tidak jawabannya? Iya, 1-2 bulan baru bisa dipotong atau dipisahkan dari induknya. Kemudian ditanam di tempat yang rindang seperti itu ya. Berikutnya ini di halaman 181 ada pertanyaan lagi. Beri tanda kata-kata baru yang kamu temukan. Kemudian artikan. Oh, sama seperti tadi pembelajaran 5. Kemudian buat kalimat. Yuk coba kalian menemukan kata baru apa di situ ya. Pak Guru sudah merangkumnya ini. Yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok itu apa? Mencangkok adalah cara pengembangbiakan tanaman dengan mengupas kulit batang dan dibalut tanah agar batang tersebut memiliki akar. Terus yang kedua ada kata setek. Setek itu apa? Stek adalah perkembangbiakan dengan cara menanam potongan atau bagian dari tumbuhan. Terus yang ketiga ada menempel. Menempel itu apa? Menempel adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Yang jelas adalah yang satu jenis, jeruk dengan jeruk. Seperti itu, belimbing dengan belimbing ya, tidak bisa dicampur, harus satu jenis. Sekarang buat kalimat dari 3 kata tadi, mencangkok, setek, dan menempel. Coba kalian buat. Pak Guru beri contoh ya. Mencangkok. Contoh kalimatnya, ayah sedang mencangkok pohon rambutan di belakang rumah. Nah, itu contoh kalimat dengan kata mencangkok. Terus yang kedua dengan setek. Nah, ini biasanya pohon singkong yang setek ya.
Pohon singkong ditanam dengan menggunakan cara setek. Itu seperti itu. Menempel. Kalimatnya seperti apa? Pak Guru beri contoh nih. Menempel mata tunas pohon lain harus dilakukan dengan cara yang benar. Nah, seperti itu. Kalian bisa membuat kalimat sendiri di rumah ya. Itu seperti itu. Ya, terima kasih. Nah, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Ya, kita tadi sudah mempelajari tema 1, subtema 4 tentang pelajaran bahasa Indonesia, tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya, oke anak-anakku, kalian sudah belajar tentang materi tadi. Kemudian setelah pembelajaran, Pak Guru kasih tugas ya. Ini tugasnya. Kerjakan tugas berikut ini, tidak banyak-banyak, hanya 5. Ini nomor 1. Sebutkan 3 contoh perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Ya, di depan tadi sudah dijelaskan sama Pak Guru ya. Terus yang kedua, sebutkan 3 bagian pada biji. Tadi ada gambar biji, ada bagian-bagiannya. Ya, itu sudah dijelaskan. Pasti tahu kalian jawabannya. Yang ketiga, sebutkan 3 bunga yang menjadi bunga nasional negara Indonesia. Kita punya 3 bunga kebanggaan negara Indonesia. Apa saja itu? Bisa dilihat atau diputar lagi video pembelajaran ini ya. Yang keempat, sebutkan 3 contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Tadi ada tabel, di dalam tabel ada contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang apa saja. Ya, itu ada. Terus yang kelima, sebutkan 3 contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Tumbuhan apa saja kah yang itu yang berkembang biak dengan spora? Tadi sudah dijelaskan di depan. Sampai ketemu. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa juga tetap menjaga kesehatan. Salam hebat anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.